Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PKMGT tentang manfaat daun kersen untuk penderita asam urat. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Khoiroh telah memberikan waktunya kepada kami untuk membimbing kami dalam pembuatan proposal ini. Nama kelompok. Pertama ada Nur Hamidah, kedua ada Priti, yang ketiga ada Neni Ambarwati. Di Indonesia, kejadian gout sekitar 32% pada orang yang di bawah 34 tahun dan sekitar 68% pada orang yang berusia di atas 34 tahun. Berdasarkan hasil studi Rikesda pada tahun 2018, berdasarkan diagnosis dokter tentang prevalensi penyakit persendian di Indonesia pada kelompok umur lebih dari 15 tahun, didapatkan bahwa kelompok umur 65 tahun dengan penyakit persendian adalah 56,394 juta jiwa. Gout merupakan penyakit yang terjadi akibat penumpukan kristal asam urat. Asam urat pada jaringan sendi yang disebabkan oleh terganggunya metabolisme purin dalam tubuh, yang dapat meningkatkan kadar asam urat darah hingga melebihi kadar normal atau batas normal. Hasil uji statistik pada penelitian yang dilakukan oleh IKAVA pada kelompok yang meminum rebusan daun kersen setelah intervensi dan tingkat nyeri berkurang secara signifikan. Sedangkan kelompok yang mengonsumsi allopurinol tidak secara signifikan menurunkan tingkat nyeri, yang artinya daun kersen lebih efektif dalam mengurangi rasa nyeri penderita asam urat. Berbeda dengan penurunan kadar asam urat, kedua kelompok mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa rebusan daun kersen sama efektifnya dengan obat allopurinol dalam menurunkan kadar asam urat. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Kurota Akiuni dan kawan-kawan pada tahun 2016, pemberian rebusan daun kersen pada tikus putih efektif dalam menurunkan kadar asam urat. Pada penelitian yang dilakukan oleh Kusnul Khotimah pada tahun 2019, dia melakukan pemberian daun kersen pada tikus putih yang diindikasikan hati ayam memiliki pengaruh pada penurunan kadar asam urat. Selama ini, masyarakat telah menggunakan obat yang telah diresepkan dokter untuk mengatasi asam urat. Oleh sebab itu, melalui karya tulis ini, kami merekomendasikan penggunaan minuman yang menggunakan bahan alami sebagai alternatif pengobatan yang mudah didapatkan. Salah satunya adalah daun kersen. Daun kersen yang umum digunakan untuk mengobati berbagai penyakit di masyarakat. Salah satu potensi daun kersen adalah sebagai antioksidan. Senyawa aktif dengan aktivitas antioksidan pada daun kersen antara lain fenol, flavonoid, dan alkaloid yang dapat menurunkan kadar asam urat. Selain itu, ada sejumlah penelitian yang membuktikan bahwa daun kersen dapat mengurangi nyeri dan kadar asam urat pada penderitanya. Tujuannya, 1. Menjelaskan tentang manfaat daun kersen untuk mengurangi rasa nyeri dan menurunkan kadar asam urat. Kedua, merancang solusi alternatif mengurangi rasa nyeri dan menurunkan kadar asam urat dengan menggunakan bahan alami. Selanjutnya, untuk manfaatnya, memberikan pemahaman tentang manfaat daun kersen untuk mengurangi rasa nyeri dan menurunkan kadar asam urat, dan memberikan solusi alternatif dalam mengurangi rasa nyeri dan menurunkan kadar asam urat dengan menggunakan bahan alami yang mudah ditemukan oleh masyarakat. Kondisi terkini yang telah kita ketahui bahwa perubahan gaya hidup yang tidak sehat seperti pola makan yang tidak sehat, terutama konsumsi makanan yang mengandung protein hewani dan tinggi purin, misalnya seperti babat sapi, hati ayam, udang, yang diduga dapat meningkatkan kadar asam urat. Kadar asam urat ini dapat menyebabkan keluhan nyeri yang tak tertahankan. Asam urat adalah suatu penyakit metabolik yang ditandai dengan endapan urat sendi sehingga sendi artritis terasa nyeri yang menyakitkan.
Pengobatan non-farmakologi yang akan memberikan efek jangka panjang dan meminimalkan efek samping yang dapat merugikan tubuh yang dapat mengatasi asam urat ini adalah rebusan air kersen. Daun kersen adalah tanaman buah yang mudah ditemukan di pinggir jalan. Kersen memiliki ukuran yang kecil, pohonnya hijau, terus-menerus. Daun kersen ini memiliki kandungan senyawa fluorid, tanin, trepanin, saponin, dan polifonin. Ini yang menunjukkan adanya aktivitas antioksida. Senyawa flavonoid ini yang dapat menurunkan kadar asam urat melalui penghambatan enzim setin oksidase, yaitu enzim yang mampu berperan sebagai kalisitator dalam proses oksida hiposatin menjadi satin yang kemudian menjadi asam urat. Flavonoid juga dapat berfungsi sebagai antimikroba, antivirus, antioksidan, antihipertensi, dan merangsang pembentukan estrogen. Dan kersen juga mempunyai banyak kandungan seperti antiseptik, antiinflamasi, antitumor, anti asam urat. Lalu, kandungan antiinflamasi atau anti peradangan pada daun kersen ini dapat menghambat terjadinya peradangan di daerah-daerah sendi sehingga dapat mengurangi nyeri yang dialami oleh penderita asam urat. Seperti pada penelitian yang telah dilakukan ICAFA pada tahun 2018, rebusan daun kersen mampu menurunkan skala nyeri penderita asam urat. Nah, daun kersen ini mudah ditemukan dan tanpa biaya, mudah tumbuh dan ada sepanjang waktu, di pinggir jalan bisa pun tumbuh. Pengelolaan daun kersen ini dapat dilakukan dengan merebus 50-100 mg daun tua yang telah dicuci, lalu cuci bersih, dan direbus pada 1000 ml air bersih hingga mendidih. Air yang tersisa hanya separuh saja. Kandungan antioksidan terutama pada senyawa fluorid paling tinggi pada daun yang sudah tua. Yang kedua, ada solusi yang pernah ditawarkan. Solusi yang dapat digunakan dalam menurunkan kadar asam urat pada penderita asam urat yaitu dengan memberikan ramuan herbal alami yang mudah didapatkan. Seperti daun kersen ini. Dengan memberikan rebusan air daun kersen ini diharapkan penderita asam urat dapat menurunkan kadar asam urat yang diderita. Adapun dalam penelitian ini ada penelitian oleh Dewi 2013 dalam Triswanto dan Susianto 2016, ekstrak etanol daun kersen memiliki aktivitas antioksida yang kuat dengan nilai HC50 sebesar 14,4873 mg atau mili, yang salah satunya merupakan senyawa antioksidan fluorid pada daun kersen. Senyawa kelas kemampuan daun kersen untuk mengurangi rasa sakit disebabkan adanya flavonoid. Mekanisme kerja flavonoid adalah dengan menghambat kerja sikloksigenes, sehingga mengurangi prognastaladin yang dihasilkan oleh asam arachidonat, sehingga mengurangi nyeri. Selain itu, flavonoid juga menghambat degenerasi neutrofil sehingga menghambat sitokin dan radikal bebas dan melepas enzim yang berperan dalam peradangan. Berdasarkan hasil ICAFA 2018, didapatkan hasil uji statistik pada kelompok yang mengonsumsi rebusan air kersen seperti setelah intervensi dan tingkat nyeri berkurang secara signifikan. Sedangkan kelompok yang mengonsumsi obat opluporinol tidak secara signifikan menurunkan rasa sakit penderitanya. Berbeda dengan penurunan kadar asam urat, kedua kelompok mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa rebusan air kersen sama efektifnya dengan obat opluporinol dalam menurunkan kadar asam urat darah. Dan kersen lebih efektif dalam menurunkan skala nyeri penderita
Glutaritis, bahan antiinflamasi dan antiinflamasi berupa flavonoid dan saponoid, merangsang pelepasan endorfin atau senyawa imun, dan menghambat transmisi infus nyeri ke otak, sehingga secara bertahap mengurangi rasa nyeri. Adapun gagasan yang kami ajukan adalah gagasan dalam penulisan ini sangat penting untuk masyarakat karena memberikan solusi alternatif atau pengobatan alternatif yang mudah dijumpai di masyarakat yang memiliki efek samping yang lebih minimal dibandingkan obat non-farmakologi. Tetapi perlu diperhatikan dan dipantau dalam penggunaannya, serta dapat memanfaatkan hasil tanaman alam yang digunakan sebagai bahan alami untuk dapat membantu menurunkan kadar asam urat. Apabila gagasan ini dapat berjalan dengan baik dan dapat diterima, maka kami akan mengenal dan ini dapat berjalan dengan baik dan dapat diterima, maka akan mengenalkan kepada masyarakat lebih luas tentang manfaat daun kersen yang mampu membantu menurunkan kadar asam urat jika dikonsumsi. Selanjutnya presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya Priti. Kepada saudara Priti, saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan. Untuk selanjutnya pihak-pihak yang membantu mengimplementasikan. Yang pertama ada pihak institusi pendidikan dalam memberikan izin dan tempat untuk menjelaskan pentingnya pengobatan herbal menggunakan daun kersen untuk mengurangi kadar asam urat. Kedua, ada petani atau pemilik pohon daun kersen agar daun kersennya dapat digunakan untuk pengobatan ini. Selanjutnya, ketiga, ada para mahasiswa yang dapat memberikan informasi manfaat daun kersen ini kepada semua orang di sekitar sebagai alternatif untuk dapat menurunkan asam urat. Selanjutnya, langkah-langkah strategis untuk mengimplementasi gagasan. Langkah strategis yang penulis rencanakan agar kegiatan ini dapat direalisasikan kepada masyarakat. Diharapkan masalah asam urat yang dialami masyarakat tidak hanya diatasi dengan obat farmakologis saja, tapi dengan cara penggunaan non-farmakologis dengan pemanfaatan daun kersen. Ini bisa dengan cara yang pertama, menginformasikan atau memberitahukan kepada masyarakat bahwa ada obat alternatif lain yang berbahan dasar daun kersen yang mampu menurunkan kadar asam urat. Dengan mengedukasikan manfaat dari rebusan daun kersen ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan dapat diterima masyarakat luas. Selanjutnya langkah yang kedua bisa melakukan dengan promosi. Promosi akan dilakukan dengan melalui brosur, pamflet, blog dan maupun media sosial. Dengan cara promosi ini, diharapkan jangkauan dapat meluas sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang dapat mengetahui manfaat rebusan daun kersen ini. Selanjutnya, kesimpulan. Dari gagasan yang diajukan, pemberian rebusan air kersen ini sebagai alternatif pengobatan herbal yang mudah untuk dijumpai oleh masyarakat dan tentunya memiliki efek samping yang lebih minim, namun tetap perlu diperhatikan dan dipantau dalam penggunaannya, serta dapat memanfaatkan hasil tanaman alam untuk digunakan sebagai bahan alami untuk dapat membantu mengatasi dan menurunkan kadar asam urat. Gagasan ini sangat perlu diterapkan pada penderita asam urat untuk mengurangi rasa nyeri yang dirasakan serta menurunkan kadar asam urat yang tinggi. Selain itu, bahan yang digunakan pun sangat mudah kita temukan dan cara mengolahnya pun mudah. Untuk teknik implementasi yang diajukan penulis bertujuan untuk mewujudkan terrealisasikan gagasan yang direncanakan penulis sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi rasa nyeri dan menurunkan kadar asam urat terhadap penderita asam urat. Yang kedua, kegiatan ini jika diterapkan di masyarakat bisa menjadi
upaya pemeliharaan kesehatan, bahkan peningkatan kesehatan. Selanjutnya yang ketiga, aktivitas meminum rebusan air kersen ini dapat dilakukan selama kadar asam urat tinggi. Untuk prediksi hasil, bila gagasan yang diajukan dapat terrealisasikan, maka prediksi hasil dari penulis yaitu pertama, menjadi solusi alternatif bagi penderita asam urat. Dan yang kedua, derajat kesehatan masyarakat pun dapat meningkat. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada Nurhamidah. Baik, cukup sekian dari presentasi dari kami akhiri, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.